Dok, anak saya ini studi kasus ya, dok ya. Anak saya 4 bulan. BB-nya stuck di 5,5 kilogram. Apa yang harus saya benahi terlebih dahulu, katanya. Boleh dokter Tan, boleh dokter Irma, siapa duluan yang mau jawab nih? Mungkin ingin menambahkan sesuatu, silakan. Dokter Tan? Silakan dokter Tan Nah, dulu. ya, Silakan. itu yang saya ngomong tadi. Itu yang saya Hmm, ngomong tadi. Evaluasi proses manajemen laktasinya. oke. Laktasinya. Nah, apakah anak ini lalu kemudian cuma ngempeng? Nah, banyak anak Hmm, itu cuma ngempeng, cuk, 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 cuk. Lalu kemudian baru dapat ASI bagian depan, nggak dapat ASI bagian ya. belakang. ASI bagian Hmm, belakang itu ASI akhir menjelang kempes payudaranya itu kaya dengan lemak. Nah, bayangin kalau anaknya cuma cuk-cuk-cuk bagian depan, asinya masih sisa, lalu kemudian dia copot, dia main, dia kemana dan sebagainya. hmm, Jadi sekali lagi, menyusui itu adalah suatu pekerjaan fokus yang nggak bisa disambi. Nah, padahal anak kalau baik. udah 4 bulan, kita sudah bilang tadi di awal, umur 4 bulan, anak itu panca inderanya udah luar biasa ya. Usia 4 Hmm, bulan, ibunya udah mulai dagang. Ibunya mulai dagang di warung ya, anaknya diumpetin di bawah kerudung, lalu kemudian ibunya interaksi sama penjual. Dia lupa anaknya lagi netek, oke. anaknya cuma dengerin aja tapi nggak netek, anaknya jadi pedagang ulung tuh Oke, ya. oke. Tapi kemudian dia nggak netek ya, anaknya kurus lah kalau begitu caranya. Silakan dokter Irma. Baik, baik, Siap, baik. ya. Dokter Irma mau Makasih. menambahkan sesuatu, silakan. Iya, ini ada penelitian yang menarik ya, yang dilakukan oleh Eh, Siamel Refcon di 33 provinsi. Yang menarik adalah ternyata kalau kita lihat dari pemetaan yang paling rentan kekurangan gizi balita kita ini usia 6 sampai 11 bulan. Nah, baik. eh, kalau saya melihatnya ini adalah periode dia lepas ASI eksklusif ya. Dan Hmm, ternyata ketika dilihat lebih jauh lagi, termasuk kekurangan gizi absolut. Artinya sebenarnya ya. pangan lokalnya Oh, ada, tetapi oh, tidak tahu bagaimana cara mengolah dan memberikannya tepat ya, sesuai dengan usia. Nah, itu satu hal yang menurut saya edukasi ini hmm, penting banget ya, Dokter Tan ya. ya. Ini gimana nih Ya, caranya MPASI ya, MPASI-nya. Nah, untuk kasus yang Bunda ya usia 4 bulan, saya setuju. Penelitian juga, ini lagi-lagi saya refer ya, karena evidence base-nya nih kelihatan sekali. Sayang kalau nggak disosialisasikan. Dari Hmm, data yang dievaluasi oleh BPS dan juga Setwapres, dari sekian variabel-variabel yang kemudian dia punya pengaruh terhadap stunting. Dan ternyata ASI eksklusif itu memiliki predicting power tertinggi ya, hmm, tertinggi. ya. Artinya apa? Kalau kita ingin menyelamatkan bayi-bayi kita dari stunting, start dari ASI eksklusif. Itu luar Setuju. biasa, ya, luar biasa. hmm, Jadi saya ingin sekali nih dalam IG ini kita bisa nih benar-benar apa ya? Mengingatkan kepada ya. moms gitu ya, supaya ASI eksklusif nih harus tetap diberikan. Kenapa? Karena saya Baik. saja nih punya sepupu tinggal di urban ya, memberikan Hmm, ASI ini antara iya dan tidak gitu ya. Saya bingung. Padahal oke. tidak ada kendala yang klinis ya, sehingga dia nggak bisa memberikan Ya, ASI itu ya. nggak ada gitu. Artinya memang Hmm, apa ya, cuek apa gimana gitu kata saya. Ini nih hmm. investasi loh, investasi untuk Iya, iya. kesehatan anak, investasi untuk imunitas gitu ya, investasi untuk kedekatan kita sama anak. Saya kerasa Hmm, kenapa saya memberikan ASI eksklusif dan terasa banget psikologis itu si anak itu nempel. Nempel banget hmm, dengan hmm. saya gitu. Oke. Jadi Iya, kita harus iya, iya. perjuangkan ASI eksklusif karena data riset sudah menunjukkan hal tersebut ya. Sangat murah dan sebenarnya Baik. ini tinggal perubahan perilaku aja. Hmm, investasi sejak Satu dini ya. hal lagi, Ya, MPASI adalah makanan pendamping ASI, bukan ASI. pengganti ASI. Jadi banyak baik. anak-anak Setuju. justru weight faltering itu ketika anaknya sudah mulai makan bubur. Nah, lalu yang Hmm, disalahkan buburnya nggak cukup, kurang takarannya. Jadi akhirnya Anda masuk ke dalam fortifikasi. Padahal kalau dipikir-pikir, umur 6 sampai 8 bulan, 6 sampai 8 bulan, itu ASINya masih 70% loh. 80 sampai oke. 11 bulan itu ASINya 50%. Di atas 12 bulan ASI memang tinggal 30%. Ya, jadi tolong Ya, diingat makanan pendamping ASI tidak sama dengan pengganti ASI, itu tidak boleh. Silakan. baik. Terima kasih.